Memiliki HP flagship memang menjadi dambaan semua orang dengan harga jual yang tergolong mahal. Tentu menjadi pertimbangan tersendiri untuk bisa meminangnya. Tapi jangan khawatir, sebagai solusi kalian bisa meminang mantan HP flagship. Mengingat series terbaru sudah dihadirkan oleh sejumlah vendor, secara otomatis harga jual mantan flagshipnya akan turun drastis. Untuk itu kalian harus pintar-pintar dalam memilih yang terbaik namun tetap dengan harga terjangkau. Dalam rangkuman di video ini kalian bisa menemukan HP mantan flagship murah dengan spek tinggi yang masih bernilai saat ini. Serta ada juga HP keluaran terbaru yang masih layak untuk dibeli. Yang pertama ada Redmi Note 10 Pro. Redmi Note 10 Pro hadir dengan layar AMOLED berukuran 6,6 inci beresolusi FHD+. Bukan cuma itu, varian ini menjadi HP Redmi Note pertama yang memiliki kemampuan refresh rate 120 Hz. Secara spesifikasi, Redmi Note 10 Pro jelas masih sangat mampu bekerja dengan baik. Prosesor Snapdragon 732G yang digunakannya masih jadi salah satu series prosesor terbaik dari Qualcomm untuk kelas menengah. Di bagian kamera ada satu buah lensa 16 megapiksel dalam model punch hole untuk kebutuhan selfie. Sedangkan di belakang ada jajaran quad kamera dengan masing-masing memiliki sensor 108 megapiksel, 8 megapiksel ultra wide, 5 megapiksel macro, dan 2 megapiksel depth. Terakhir soal daya tahan, Redmi Note 10 Pro dibekali baterai 5020 mAh lengkap dengan fast charging 33 Watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kedua ada Poco M4 Pro 4G. Bagian depan Poco M4 Pro 4G mengandalkan panel layar AMOLED seluas 6,43 inci, Full HD Plus yang mampu menyajikan refresh rate 90 Hz dan touch sampling rate 360 Hz. Layar tersebut juga mampu menampilkan gambar dalam tingkat kecerahan cahaya mencapai 1000 nits. Spektrum warna DCI-P3 dan disertai pelindung Corning Gorilla Glass. Sektor fotografi Poco M4 Pro 4G turut mencakup kamera utama 64 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel dan kamera ultrawide 8 megapiksel. Poco M4 Pro 4G mengandalkan salah satu chip besutan MediaTek yakni Helio G96. Beberapa konfigurasi masing-masing 6GB per 64GB, 6GB per 128GB, dan 8GB per 128GB. Smartphone ini ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh yang mendukung fitur fast charging 33 Watt. Poco M4 Pro 4G dikatakan mampu mengisi daya dari kondisi nol kepenuhannya dalam waktu 58 menit. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang ketiga ada Poco X3 Pro. Layarnya berukuran 6,67 inci dengan kualitas mencapai FHD+. Layar HP ini juga memiliki refresh rate 120 Hz yang dijamin akan sangat nyaman untuk bermain game. Dari segi kamera, 4 buah lensa disediakan dengan kualitas yang cukup baik pula. Masing-masing dengan sensor utama 48 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel, makro kamera 2 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Untuk kamera depannya ada sensor 20 megapiksel. Semua fitur menarik akan mendapat dukungan tenaga dari baterai 5160 mAh dengan fast charging 33 Watt. Chipset yang dulu sempat digunakan series HP flagship tersebut akan dibantu kinerjanya oleh konfigurasi memori besar antara 6/128GB dan 8/256GB yang bisa kalian pilih. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang keempat ada Realme 8i. Realme 8i membawa layar berjenis IPS LCD dengan ukuran 6,6 inci. Layar ini memiliki resolusi Full HD+, 1080x2400 piksel. Rasio aspek 20:9, kecerahan 600 nits. 100% DCI-P3 color gamut, refresh rate adaptif 120 Hz. Panel belakang Realme 8i membawa 3 lensa dengan rincian kamera utama 50 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth 2 megapiksel. Bagian depan membawa kamera selfie 16 megapiksel punch hole sisi kiri atas. Di bagian mesin, Realme 8i dipacu prosesor MediaTek Helio G96 dengan opsi penyimpanan 4GB plus 64GB dan 6GB plus 128GB, di mana varian tertinggi mendukung tambahan virtual memory 5GB. Baterai Realme 8i berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 18 Watt.
Berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkap dari Realme 8i. Yang kelima ada Samsung S10. Samsung S10 ini hadir dengan layar Dynamic AMOLED berukuran 6,1 inci dengan resolusi 1440 x 3040 pixel. Selain itu, layar AMOLED Samsung S10 ini sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 6, sehingga kalian tak perlu takut jika smartphone kalian jatuh. Samsung S10 ini dilengkapi dengan chipset Snapdragon 855 besutan Samsung dengan arsitektur 7 nanometer. Dan juga ada versi lainnya yakni Exynos 9820 berfabrikasi 8 nanometer. Chipset tersebut dipadu-padakan dengan 3 opsi RAM atau ROM, yakni 6GB per 128GB, 8GB per 128GB, atau 8GB per 256GB. Konfigurasinya meliputi kamera utama 12MP OIS, kamera telefoto 12MP, kamera ultrawide 16MP, serta kamera selfie 10MP. Sangat menarik, smartphone ini dilengkapi dengan Optical Image Stabilization, yaitu fitur yang memungkinkan pengguna merekam video dengan guncangan minim alias stabil. Lebih lanjut, smartphone yang baru saja dirilis oleh Samsung ini berjalan di sistem operasi Android 9, bisa diupdate sampai Android 12. Dengan lapisan antarmuka One UI 4.1. Kemudian di bagian baterai, smartphone ini menggunakan baterai jenis LiPolymer 3400 mAh dengan teknologi fast charging 15 watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang keenam ada Sony Xperia 5. Dimulai dari tampilan desain, Sony Xperia 5 mengusung desain kekinian. Layarnya punya luas 6,1 inci menggunakan panel AMOLED dan dapat menampilkan gambar dengan resolusi WQHD. Lanjut ke spesifikasi dapur pacu, Sony Xperia 5 dibekali chipset Snapdragon 855. Prosesor tersebut dikombinasikan dengan kapasitas penyimpanan 128GB dan RAM 6GB. Untuk menjalankan ponsel ini, Sony Xperia 5 dibekali sistem operasi Android 9 yang bisa diupdate ke Android 11. Di sektor fotografi, Sony Xperia 5 dibekali 3 kamera belakang, yaitu kamera utama 12MP dilengkapi OIS, kamera 2MP telefoto, dan juga kamera ultrawide 12MP. Sementara untuk bersuah foto, kalian bisa mengandalkan kamera selfie dengan resolusi 8MP. Sementara untuk catu dayanya, Sony membekali HP terbarunya ini dengan baterai berkapasitas 3140 mAh dengan kemampuan charging 18 watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang ketujuh ada Vivo T1 5G. Vivo T1 5G mengusung layar IPS 6,5 inci beresolusi Full HD+ dengan refresh rate 60Hz. Perangkat membawa 3 kamera belakang berkonfigurasi 50MP, makro dan depth sensor 2MP. Water drop pada bagian depan digunakan sebagai tempat kamera selfie 16MP. Vivo T1 5G varian Indonesia membawa chipset MediaTek Dimensity 810 dengan fabrikasi 6 nanometer. Chipset menengah terjangkau MediaTek tersebut dipasangkan dengan RAM 4GB, serta internal 128GB, dan juga 8GB per 128GB. Perangkat mengemas baterai 5000 mAh dan mendukung teknologi pengisian cepat 18 watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kedelapan ada Tecno Pova 3. Akan terasa puas dengan waktunya ketika bermain dengan Tecno Pova 3 yang dibekali baterai sangat besar 7000 mAh. Tak hanya mengedepankan performa gaming dari dapur pacunya itu, MediaTek Helio G88 juga mengedepankan konsumsi daya lebih efisien. Tak hanya bermain game dengan seru, Tecno Pova 3 menunjang kalian untuk multitasking secara lancar dengan RAM 6GB dan penyimpanan 128GB. Panel belakang Tecno Pova 3 membawa 3 lensa dengan rincian kamera utama 50MP, kamera makro 2MP, dan kamera AI lens 2MP. Bagian depan membawa kamera selfie 8MP punch hole di sisi tengah atas. Baterai Tecno Pova 3 berkapasitas 7000 mAh dengan fast charging sampai 33 watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkap. Yang kesembilan ada Infinix Note 12. Dari segi layar misalnya, Infinix Note 12 dibekali dengan panel AMOLED
berukuran 6,7 inci dengan resolusi Full HD+. Berbeda dengan versi India yang ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G88, Infinix Note 12 yang dipasarkan di Indonesia hadir dengan chipset MediaTek Helio G96. Komponen CPU dan GPU di Helio G96 ini lantas dikombinasikan dengan RAM sebesar 8 GB dan dua opsi media penyimpanan yaitu 128/256 GB. Pada bagian tengah atas layar tersebut dapat melihat atau poni berbentuk arah tetesan air yang menjadi rumahan kamera selfie yang memiliki resolusi 16 megapiksel. Masih soal kamera, bagian punggung Infinix Note 12 dihiasi dengan 3 buah kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera key VGA. Beralih ke sektor daya ponsel yang memiliki baterai bongsor berkapasitas 5000 mAh. Baterai sebesar itu bisa diisi dengan cepat via konektor USB tipe C memanfaatkan teknologi pengisian berdaya 33 Watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkapnya. Setelah melihat jajaran HP mantan flagship murah dan terbaik di video, apakah kalian berencana untuk memiliki yang mana? Kapan lagikan harga jual yang sudah terjangkau bisa kalian dapatkan saat ini? Tapi, sebelum membeli smartphone tersebut, usahakan chat seller terlebih dahulu sebelum membelinya. Untuk menanyakan stok dan kondisi barang tersebut, usahakan membeli HP yang kondisinya bagus.